Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Fatin Muslimah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Optimalisasi Produksi Wedang Janjur KWT Sumber Makmur Desa Trangsan sebagai peningkat imun di masa pandemi. Artikel ini ditulis oleh Nisa Fatin Muslimah dan Devi Mariatun dengan dosen pembimbing Ibu Niswah Baroroh. Desa Trangsan terletak di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, merupakan desa wisata yang dikenal luas akan industri rotannya. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk mengurangi mobilitas justru menjadikan ibu-ibu kelompok wanita tani KWT Sumber Makmur untuk berinovasi di bidang produk jamu. Produk jamu tersebut diberi nama wedang janjur agar dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Wedang janjur terbuat dari rempah-rempah pilihan dengan bahan utama jahe dan kencur. Wedang janjur dikemas dalam bentuk serbuk agar mudah dikonsumsi dan juga praktis. Hingga saat ini, wedang janjur hanya diproduksi apabila ada pesanan masuk, sehingga pemasaran wedang janjur sangatlah terbatas. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengabdian dalam membantu mengoptimalkan produksi wedang janjur untuk meningkatkan pendapatan KWT Sumber Makmur. Dengan tujuan yaitu untuk mengusulkan beberapa hal yang dapat membantu perbaikan produksi wedang janjur ke depannya, guna mengoptimalkan produksi wedang janjur dan meningkatkan pendapatan KWT Sumber Makmur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah studi dokumentasi. Rancangan kegiatan penelitian. Mahasiswa KKN BMC 2 UNES terjun secara langsung dalam pembuatan wedang janjur. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pengambilan sari jahe dan kencur. Jahe dan kencur dengan perbandingan 5:1 dibersihkan dan dipotong, kemudian diambil sarinya dengan cara dihancurkan. Kemudian dipisahkan dari patinya. Kadar air dari sari jahe dan kencur dihilangkan dengan cara pemanasan secara terus-menerus hingga mengental. Sari jahe dan kencur yang sudah mengental kemudian digerus untuk didapatkan serbuk halusnya. Setelah didapatkan serbuk halusnya, wedang janjur dapat dikemas dan siap untuk dipasarkan. Untuk analisis data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi kemudian diproses dan dijadikan untuk sumber membuat desain kemasan baru, buku resep wedang janjur, dan solusi untuk memperluas jangkauan pemasaran wedang janjur. Upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan produksi wedang janjur. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kemasan wedang janjur. Kemasan lama yang dibuat oleh KWT Sumber Makmur terbuat dari plastik dan ditempel stiker kecil yang berisikan tentang informasi pada produk. Kemasan ini memiliki beberapa kelemahan, yakni desainnya yang kurang menarik dan informasi produk yang kurang lengkap. Kemasan baru yang diusulkan oleh tim KKN BMC 2 UNES memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama desain kemasan yang menarik dan detail informasinya yang lebih lengkap. Kemudian kemasan ini juga ramah lingkungan karena terbuat dari kertas kraft. Di dalamnya terdapat kemasan plastik yang ukurannya lebih kecil agar produk dapat bertahan lebih lama serta dapat menghindari kontaminasi dari udara dengan luar. Selain kemasan, KKN BMC 2 juga mengusulkan untuk membuat buku resep wedang janjur. Buku resep berisikan tentang profil desa Trangsan, asal mula wedang janjur, cara pembuatan wedang janjur, serta manfaat mengonsumsi wedang janjur. Buku resep ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak KWT Sumber Makmur. Adanya buku resep ini diharapkan mampu menjadi bahan pendukung untuk terwujudnya desa Trangsan sebagai desa wisata. Pengunjung dapat melihat ataupun membeli buku resep tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Trangsan. Saat ini wedang janjur hanya diproduksi jika ada pesanan yang masuk saja. Padahal di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, minat masyarakat terhadap produk jamu sangatlah tinggi, sehingga produksi wedang janjur dapat dioptimalkan. Wedang janjur mempunyai potensi yang tinggi untuk dipasarkan ke jangkauan yang lebih luas lagi. E-commerce dapat menjadi solusi utama untuk memperluas jangkauan pemasaran wedang janjur. Peran mahasiswa KKN BMC 2 ini adalah untuk mengedukasi tentang e-commerce untuk membantu memperluas jangkauan pemasaran produk janjur. Kesimpulan yang dapat diambil, untuk mengoptimalkan produksi wedang janjur, mahasiswa KKN BMC 2 UNES mengusulkan beberapa hal yang dapat membantu perbaikan produksi wedang janjur. Usulan tersebut diantaranya membuat desain kemasan baru, membuat buku resep wedang janjur,
dan juga mengadakan edukasi tentang pemasaran melalui e-commerce. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.